Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih konsep kekuasaan yang kita kenal sekarang tuh asalnya dari mana? Nah, hari ini kita bakal menelusuri perjalanan ide yang luar biasa ini, sebuah evolusi pemikiran yang ya secara harfiah membentuk dunia kita selama ribuan tahun. Oke, kita langsung aja ya. Ada dua pertanyaan fundamental nih, yang dari dulu sampai sekarang selalu jadi bahan pemikiran para filsuf, raja, sampai kita semua. Siapa sih yang sebenarnya punya kuasa? Dan ini yang lebih penting, kenapa kita nurut sama mereka? Coba deh pikirin, dua pertanyaan ini adalah jantung dari semua sistem politik yang pernah ada. Nah, untuk memandu kita, anggap aja garis waktu ini sebagai peta perjalanan kita. Kita akan lihat bareng-bareng gimana konsep kekuasaan ini berevolusi dari zaman kuno yang klasik sampai era digital yang, ya, super kompleks seperti sekarang. Tapi sebelum kita loncat lebih jauh, kita harus sepakat dulu nih, waktu kita ngomongin kekuasaan, apa sih sebenarnya yang kita maksud? Kalau kita sederhanain, kekuasaan itu intinya soal kemampuan buat mempengaruhi orang lain. Simpel kan? Tapi seperti yang bakal kita lihat, cara pengaruh itu bekerja, wah bisa beda banget bentuk dan caranya. Kekuasaan itu ada dua muka. Ada yang formal, yang kelihatan jelas, tertulis hitam di atas putih, kayak hukum atau peraturan di sebuah negara. Tapi ada juga yang informal, yang lebih halus, nggak kelihatan. Contohnya, ya kayak tekanan sosial dari lingkungan, atau bahkan narasi yang dibangun media massa. Nggak ada hukum tertulisnya, tapi pengaruhnya kuat banget. Oke, perjalanan kita dimulai dari akarnya. Kita terbang kembali ke zaman klasik, ke Yunani dan Romawi kuno. Disinilah cetak biru pertama atau blueprint tentang pemikiran kekuasaan politik mulai dirancang. Menariknya, Yunani dan Romawi punya pendekatan yang beda banget. Orang Yunani itu idealis. Buat mereka, kekuasaan itu alat untuk mencapai keadilan dan kebajikan. Sementara orang Romawi, wah mereka jauh lebih pragmatis. Mereka ambil ide itu, tapi mereka ukir di atas batu hukum dan politik yang praktis. Tujuannya satu, stabilitas dan ketertiban. Kalau kita lihat lebih dalam, para pemikir Yunani ini keren banget. Plato misalnya, bermimpi kekuasaan itu dipegang oleh raja filosof yang super bijaksana. Aristoteles, muridnya, lebih jauh lagi. Dia setuju kalau kekuasaan itu harus buat kepentingan publik, bukan pribadi. Makanya dia sampai bikin klasifikasi pemerintahan, mana yang ideal kayak monarki, mana yang korup kayak tirani. Tujuannya, biar kita bisa bedain mana pemerintahan yang benar dan yang salah. Nah, ini nih warisan terbesar Roma yang luar biasa. Mereka berhasil mengubah konsep kekuasaan dari yang tadinya cuma soal siapa yang paling kuat, menjadi sebuah sistem hukum yang rapi, tertulis, dan sistematis. Dari tradisi lisan, jadi hukum tertulis seperti 12 tabel, sampai puncaknya di Kode Justinian. Dan jangan salah, pengaruhnya masih terasa sampai sekarang loh, bahkan sampai ke sistem hukum di Indonesia. Oke, dari dunia klasik yang logis dan hukum, kita loncat ke babak berikutnya. Abad pertengahan. Di sini terjadi pergeseran yang sangat dramatis. Sumber kekuasaan bukan lagi dari akal manusia atau hukum negara, tapi langsung dari Tuhan. Di era ini, kalau kamu jadi raja, legitimasi kamu itu bukan karena menang pemilu atau berhasil menaklukkan wilayah. Bukan. Kekuasaanmu dianggap sah karena kamu dapat mandat ilahi, sebuah perintah suci langsung dari Tuhan. Ini mengubah segalanya. Nah, yang menarik di sini adalah gimana ide kekuasaan dari Tuhan ini diinterpretasikan secara berbeda di berbagai belahan dunia. Di Eropa, ini jadi sumber konflik panas antara paus, pemegang otoritas spiritual, dan kaisar, pemegang kekuasaan politik. Siapa yang lebih tinggi? Sementara itu, di dunia Islam, kita lihat ada dua pandangan keren. Ada yang bilang kekuasaan itu amanah dari Tuhan untuk melindungi agama, seperti kata Al-Mawardi. Tapi ada juga Ibnu Khaldun yang bilang, tunggu dulu, kekuasaan sejati itu juga lahir dari solidaritas sosial, atau yang dia sebut asabiyah. Jadi, bukan cuma soal ilahi, tapi juga soal ikatan sosial yang kuat. Seiring berjalannya waktu, dominasi agama dalam politik mulai memudar. Muncullah sebuah pertanyaan baru yang sangat radikal dan mengguncang. Oke, kalau kekuasaan itu bukan dari Tuhan, terus dari mana dong asalnya? Nah, para pemikir era modern datang dengan jawaban yang, wah, revolusioner banget. Ada Machiavelli yang bilang kekuasaan itu harus pragmatis demi negara. Lalu Hobbes yang bilang kita butuh penguasa absolut biar nggak kacau. Tapi kemudian Locke datang dengan ide tandingan yang mengubah permainan. Kekuasaan itu asalnya dari kita, dari rakyat, dan tujuannya buat melindungi hak-hak kita. Ide brilian ini kemudian disempurnakan lagi oleh Montesquieu dengan konsep pemisahan kekuasaan. Ini bukan lagi evolusi, ini gempa bumi dalam pemikiran politik.
Coba bayangkan pergeseran ini. Legitimasi seorang pemimpin bukan lagi dari surga, tapi dari persetujuan rakyat yang dipimpinnya. Piramida kekuasaan benar-benar dibalik. Inilah fondasi dari hampir semua sistem demokrasi modern yang kita kenal sekarang. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang di buku filsafat ya. Konsep-konsep seperti supremasi hukum, di mana semua orang sama di mata hukum, termasuk penguasa, lalu kontrak sosial, dan yang paling penting, pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yuridikatif, ini semua jadi cetak biru nyata yang dipakai di konstitusi banyak negara di seluruh dunia. Oke, kita sampai di perhentian terakhir. Kita udah lihat kekuasaan datang dari akal, hukum, Tuhan, lalu rakyat. Pertanyaannya sekarang, di era postmodern kita yang super kompleks, serba terhubung dan digital ini, kekuasaan itu sebenarnya ada di mana? Pemikir postmodern seperti Michel Foucault punya jawaban yang bikin kita mikir ulang. Menurut dia, kekuasaan itu bukan lagi sesuatu yang terpusat di satu tempat, kayak di istana presiden atau di gedung parlemen. Enggak, kekuasaan itu menyebar, ada di mana-mana. Dia bekerja lewat institusi seperti sekolah, lewat media, bahkan lewat bahasa yang kita pakai sehari-hari. Kekuasaan di zaman kita itu sifatnya jadi beda. Dia terdesentralisasi, ada di jaringan-jaringan. Dia simbolik bekerja lewat media dan narasi. Pemainnya juga banyak, bukan cuma negara, tapi juga korporasi, media, bahkan algoritma. Makanya disebut cair. Kekuasaan hari ini mungkin bukan lagi soal dekret raja, tapi lebih ke rekomendasi algoritma di ponselmu atau narasi yang tiba-tiba viral di media sosial. Jadi, kita sudah lihat perjalanannya yang luar biasa kan? Dari kekuasaan yang bersumber dari etika di Yunani, lalu beralih ke hukum di Roma, kemudian ke Tuhan di abad pertengahan, pindah ke tangan rakyat di era modern, dan sekarang menyebar kemana-mana di jaringan digital dunia postmodern kita. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang mungkin sedikit personal. Di era digital yang dipenuhi media sosial, big data, dan jaringan global ini, coba kita renungkan sejenak. Siapa atau mungkin apa yang sesungguhnya memegang kuasa atas diri kita?